Diana Yustika. Saya dari Universitas Terbuka UPJJ Denpasar. Kali ini saya membuat video karena dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh memberi tugas saya. Jadi tugas sekarang ini adalah tugas 3, di mana mencari kesimpulan modul sesi 1 hingga 7. Nah, di sini ada beberapa modulnya, 1-7. Yang pertama, modul 1 itu berjudul Konsep Dasar Teknologi Pendidikan. Nah, untuk modul kedua, Teori Pendidikan Jarak Jauh, Konsep Dasar dan Ciri Pokok. Modul ketiga, Mengapa Pendidikan Jarak Jauh. Modul keempat, Berbagai Variasi Praktik Penting dalam Pendidikan Jarak Jauh. Modul 5, Fungsi Teknologi Pendidikan dalam Jarak Jauh. Modul 6, Penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Dan modul ke-7, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Nah, sekarang saya akan kasih kesimpulan dari modul-modul tersebut. Untuk di modul pertama, kesimpulannya itu, materi ini memberikan pemahaman dasar tentang apa itu teknologi pendidikan, bagaimana pengaruhnya dalam proses pembelajaran, dan konsep-konsep yang mendasarinya. Konsep dasar teknologi pendidikan adalah pemikiran sistematis dan terintegrasi untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi dan sumber belajar secara optimal, demi tercapainya tujuan pendidikan yang relevan dengan tuntunan masyarakat dan perkembangan teknologi. Teknologi pendidikan juga menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai sumber belajar, pengembangan media pembelajaran, serta penerapan strategi dan model pembelajaran inovatif. Selain itu, teknologi pendidikan berperan dalam mendukung pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh, seperti yang menjadi karakteristik pembelajaran. Nah, itu untuk di modul awal. Nah, sekarang di modul kedua, yang di modul kedua itu kan ada teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok ya. Nah, jadi kesimpulannya itu pendidikan jarak jauh atau disebut PJJ adalah sistem pembelajaran yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung tanpa pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta didik, melainkan melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi, baik cetak maupun non-cetak, seperti audio, video, dan internet. Ciri pokok PJJ meliputi adanya keterpisahan fisik dan komunikasi tidak langsung antara dosen dan mahasiswa, fleksibilitas waktu dan tempat belajar, serta otonomi peserta didik dalam mengatur proses belajarnya. Selain itu, PJJ menggunakan pendekatan sistematis dalam mengembang bahan ajar dan media pembelajaran yang dapat diakses secara luas, sehingga memberikan kesempatan belajar kepada siapa saja tanpa batas geografis. PJJ merupakan solusi pendidikan yang inklusif dan fleksibel, yang memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat dan merespons kebutuhan masyarakat modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kita masuk ke modul 3, yang dimana judul tadi di modul 3 itu mengapa pendidikan jarak jauh. Nah, kalau untuk kesimpulannya, pendidikan jarak jauh PJJ dipilih sebagai solusi pendidikan yang fleksibel dan inklusif, memungkinkan peserta didik untuk mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh lokasi dan waktu tertentu. PJJ memberikan kemudahan bagi berbagai kalangan, termasuk pekerja, masyarakat di daerah terpencil, dan mereka yang memiliki keterbatasan waktu, untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan pendidikan konvensional. PJJ meliputi fleksibilitas dalam mengatur jadwal belajar sesuai kebutuhan individu, akses luas terhadap materi dan sumber belajar berbasis teknologi, interaksi dan kolaborasi virtual yang mendukung proses pembelajaran, serta dukungan
pembelajaran yang personal melalui berbagai media komunikasi. Selain itu, PJJ menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan fasilitas kampus sehingga menjadi pilihan yang efektif dan efisien. Nah, itu untuk di modul ketiga. Oke, kita lanjut di modul keempat. Ya, tadi di modul keempat itu judulnya berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh ya. Nah, untuk kesimpulannya di modul keempat ini, pendidikan jarak jauh atau PJJ memerlukan penerapan berbagai praktik pembelajaran yang terstruktur dan adaptif agar proses belajar tetap efektif meskipun tanpa tatap muka langsung. Praktik penting meliputi desain instruksional yang jelas dan sistematis, penggunaan teknologi digital seperti platform learning, video conference, dan alat kolaborasi online yang meningkatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta antar peserta didik sendiri. Interaksi dan kolaborasi ini membangun komunitas belajar yang mendukung dan memperdalam pemahaman materi. Pembelajaran aktif menjadi kunci sukses PJJ dengan pemberian tugas yang menantang seperti kuis interaktif, simulasi, dan proyek berbasis masalah yang mendorong keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Evaluasi yang konsisten dan umpan balik konstruktif sangat penting untuk memantau kemajuan belajar dan memotivasi siswa. Penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan didukung pelatihan agar tidak menjadi hambatan teknis. Itu untuk di modul keempat. Sekarang kita berada di modul kelima, yang dimana tadi judulnya fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, jadi teknologi pendidikan adalah tulang punggung pendidikan jarak jauh yang memungkinkan pendidikan berkualitas dapat diakses secara luas, fleksibel, dan inklusif, serta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Nah, teknologi pendidikan berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan jarak jauh atau disebut PJJ dengan mengatasi kendala ruang dan waktu sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Teknologi memungkinkan menyampaikan materi pembelajaran melalui berbagai platform digital seperti video conference, learning management system atau LMS, serta media pembelajaran interaktif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh peserta didik. Selain itu, perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan smartphone menjadi sarana utama untuk mengakses materi dan berinteraksi secara virtual antara pengajar dan peserta didik. Nah, itu untuk di modul kelima. Kita next ke modul keenam. Judul modul keenam itu penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Kesimpulannya, di modul 6 itu adalah teknologi pendidikan telah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh atau PJJ, terutama dalam era digital dan pandemi yang menuntut pembelajaran tanpa tatap muka. Berbagai media pembelajaran digital seperti platform learning atau Google Classroom, Google Meet, atau video pembelajaran, webinar, modul interaktif, kuis online, hingga teknologi canggih seperti virtual reality digunakan untuk menyampaikan materi secara efektif dan menarik. Media-media ini memungkinkan interaksi real-time maupun asinkron antara pengajar dan peserta didik, mendukung fleksibilitas waktu dan tempat belajar serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran yang beragam dan inovatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Contohnya, penggunaan media radio interaktif di sekolah dasar mampu mempertahankan kualitas pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, menggabungkan media audio dan cetak. Selain itu, Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom memudahkan pengelolaan materi tugas dan evaluasi secara
terintegrasi. Sekarang untuk di modul ke-7, di modul terakhir, tadi kan judulnya aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh ya. Jadi manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran. Ini mencakup pengelolaan waktu, sumber daya, dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan kursus, pelacakan kemajuan peserta didik, dan penyediaan feedback. Nah, sekian dari beberapa modul tadi ya. Sampai terakhir, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Terima kasih.